Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kalau tadi disuruh berkata yang baik atau diam, ya ini masih dalam sosial juga ini. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Aduh, ini payah kadang-kadang tetangga tuh Pak Ustaz tak mau jadi muliakan. Pening kita nih. Bukan, jangan bilang pening menengok hadis. Maknanya sikapi dengan bijak. Apa maknanya? Sampaikan, balighu walau ayah. Sampaikan kebaikan. Kalau udah sampai dia tak menerima, bara'ah minazimah. Kita terlepas. Bahwa kadang telinga kita terganggu. Wah, inilah harus kita pahamkan kepada masyarakat. Di balik kebebasan kita, maka terkekang dengan kebebasan orang lain. Contoh, kalau kita nyetel musik, memang bebas. Son itu punya kita yang beli, halal duitnya. Tapi orang pula bebas menjaga telinganya. Ini hidup di BTN pula, ini memang sensitif. Jadi bagi yang melihat di Facebook, kita boleh bebas di rumah kita, tapi ingat kebebasan kita terkekang dengan kebebasan orang. Kalau kita mau ngomong, kalau kita mau membunyikan sesuatu, maka terkekang dengan telinga orang. Belum tentu telinga orang tuh mau mendengar apa yang kita bunyikan. Itu contoh kecilnya saja. Maka memuliakan tetangga, banyak sekali hadis Nabi. Kalau masak, kasih kuahnya. Ini banyak juga yang salah arti. Wah, kuah semua rupanya. Bahasa kuah itu umum. Isinya sekali. Ini kalau belajar hadis sama guru nih Pak ya. Pak Ustaz, tengoklah nih tetangga saya. Kuah nih kasihnya. Maknanya hadisnya memang ada Pak. Kalau masak kasih. Jangan sampai tetangga itu tercium baunya saja. Itu kata Rasulullah. Tapi ini sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan bagus, kalau tak berdosa. Jangan jadi beban. Bi, masak di luar aja Bi. Kenapa? Ustaz Bagus bilang harus ngasih ke tetangga. Payah kita nanti. Tidak begitu. Bolehlah seminggu sekali dikasih. Kalau saya sama istri saya, mohon maaf Gang Solihin, memang mandah dari Senin sampai Kamis. Tanya Gang Solihin. Jarang-jarang. Jadi falyukrim jarahu. Bagaimana memuliakan tetangga? Tentu idkhalus surur fi qulubil mu'min. Masukkan kebahagiaan dalam hatinya. Bahagia itu bukan hanya materi. Bahagia bukan berapa nominal, tetapi bahagia ketika dia sulit kita ada. Itu dia. Jadi kalau ketika ada orang minta tolong, kita ada di sini pun tak pula kita memaksakan harus kita bantu sepenuhnya. Minimal kita kasih saran, minimal kita kasih bantuan kemana untuk menyelesaikannya. Maka Rasul nih yang bilang nih Pak, muliakan tetangga. Kalau kita pakai hadis ini untuk kita semua, Pak RT tak sibuk lagi, tak ada gedor-gedor pintu lagi. Tengoklah, kalau tahu semua hadis Nabi ini tentang tetangga, jaga hati tetangga, jaga hati kita, selesai. Bisa duduk manis saja Pak RT. Tanpa plang RT itu dipindahkan. Kenapa? Tak ada keaduan. Tanya sama Pak Faisal, kenapa nih plang Pak RT Wahyu dilepas? Tak ada aduan, 2 tahun ini damai sejahtera. Kalau dilakukan hadis ini. Jadi memang sulit. Hadis ini hanya menjelaskan umumnya saja. Realnya, itulah bapak-bapak yang paham bagaimana hidup di tetangga. Kalau kata orang, tetangga inilah saudara kita. Kalau kata orang-orang tua kita, keluarga kita jauh. Mana keluarga dekat kita? Tetangga lah. Tapi kalau tetangga ini tak seiman dan seakidah, kadang-kadang sulit juga. Karena apa? Kita hidup muslim ini bukan apa-apa Pak, dari lahir diatur. Jadi wajar saja kalau kita hidup muslim ini banyak aturan. Terkadang tetangga dia tak paham. Kalau begitu ambil yang mafsadah terburuk, jangan putus silaturahim. Terkait dia tak paham, urusan dia. Karena apa? Ilmu itu sebenarnya sudah terpampang luas, lebar sekali pemahaman tentang Islam. Kadang ada orang muslim yang belum masuk secara kafah, wajar. Maka kata Rasulullah dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah. Masuk secara Islam menyeluruh.
Ustaz, saya kalau sholat nih ya, tapi kalau zakat tak sepakat sih Ustaz. Itu enggak kafah tuh. Mau miliknya ya. Saya kalau kajian tak apa-apa lah Ustaz. Kalau suruh berkurban nih, tak lah Ustaz. Cocok menurut saya. Itu enggak. Itu payah tuh. Masuk Pak secara menyeluruh. Jadi si Islam secara menyeluruh itu apa? Mengatur segala kehidupan kita. Oleh karenanya, jadi